Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan berbagai jenis manusia. Ada yang datang membawa hangat, ada pula yang datang membawa hujan. Ada yang menerima kita apa adanya, dan ada yang menolak bahkan tanpa pernah mencoba mengerti. Bahkan jika kamu lembut, sopan, dan penuh kebaikan, masih akan ada orang yang tidak menyukaimu. Dan bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka belum selesai berdamai dengan diri mereka sendiri. Ketika seseorang membencimu, seringkali kamu bukan masalah sebenarnya. Kamu hanya menjadi simbol dari sesuatu yang sedang kacau dalam batin mereka. Mungkin kamu terlalu diam, dan itu membuat mereka tidak nyaman dengan kebisingan dalam diri mereka sendiri. Mungkin kamu berbeda, dan itu mengganggu kenyamanan mereka dalam kelompok yang seragam. Mungkin kamu punya keberanian yang mereka tidak punya. Atau kamu berhasil menjaga integritas di saat mereka terbiasa memakai topeng. Dan semua itu menjadi alasan bagi mereka untuk tidak menyukaimu. Alasan yang bahkan tidak mereka sadari. Tapi anehnya, kita sering menyalahkan diri sendiri. Kita bertanya, apa salahku? Padahal bisa jadi tidak ada yang salah. Hanya saja, kamu tidak cocok untuk harapan mereka. Dan itu bukan kesalahanmu. Dalam dunia yang penuh dengan opini, penilaian, komentar, dan asumsi, kita mudah sekali goyah. Seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak orang menyukai kita. Seolah-olah eksistensi kita hanya sah jika diterima oleh semua orang. Kita mulai mengubah cara bicara, mengatur gaya berpakaian, menyesuaikan isi kepala. Bukan karena kita ingin, tapi karena kita takut ditolak. Dan saat itulah kita kehilangan kebebasan. Saat kita hidup, bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai tokoh yang dibuat untuk disukai orang lain. Stoikisme hadir untuk membebaskan kita dari perbudakan yang halus ini. Ia mengajarkan satu prinsip yang sederhana. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan menyenangkan semua orang bukanlah salah satu di antaranya. Kita tidak punya kuasa atas pikiran orang lain. Kita tidak bisa mengatur perasaan mereka terhadap kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons kebencian mereka. Kita bisa memilih untuk tidak terprovokasi, untuk tidak menyerang balik, untuk tetap tenang, karena kita tahu bahwa pendapat mereka tidak mendefinisikan siapa kita. Kita harus menerima satu kebenaran pahit. Bahkan orang paling mulia pun dibenci. Nabi-nabi diolok, filsuf-filsuf diasingkan. Orang-orang bijak justru sering disalahpahami. Jadi jika hari ini kamu merasa disalahpahami, tidak disukai, atau bahkan dijadikan musuh, barangkali kamu sedang berada di jalan yang sama dengan orang-orang bijak itu. Kebencian orang lain bukanlah ancaman, kecuali kamu mengizinkannya masuk ke dalam jiwamu. Jika seseorang mencelamu, kata Epictetus, dan kamu menjadi marah, maka kamu telah memberi mereka kuasa atas batinmu. Mengapa kamu harus memberi orang lain kunci ketenanganmu? Hanya karena mereka tidak menyukaimu. Padahal yang mereka tahu tentangmu hanyalah potongan kecil dari dirimu yang besar. Hari ini, mari kita berdamai. Bukan dengan orang-orang yang membenci kita, tapi dengan kenyataan bahwa tidak semua orang harus menyukai kita. Dan itu tidak akan membuat hidup kita berhenti. Kamu tidak harus menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu kepada orang yang telah memutuskan untuk menilaimu dengan buruk. Yang perlu kamu lakukan adalah hidup dengan tenang, menjaga akal, menjaga hati, menjaga prinsip yang kamu yakini benar. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari persetujuan semua orang, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri tanpa harus disukai. Inilah awal dari perjalanan kita hari ini. Belajar menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Bukan dengan dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan martabat dan ketenangan. Kadang, kebencian itu muncul, bukan karena kamu salah, tapi karena keberadaanmu mengganggu luka orang lain. Ada orang yang membencimu, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlihat damai, dan itu membuat mereka sadar bahwa mereka sedang kacau. Ada yang membencimu karena kamu tenang, sementara mereka selalu cemas. Karena kamu mandiri, sementara mereka masih bergantung. Karena kamu bisa jujur, sementara mereka hidup dalam kepura-puraan. Dan yang menyakitkan adalah ini, kamu tidak berbuat apa-apa.
kamu hanya hidup sesuai nilaimu. Tapi itu cukup untuk memicu ketidaksukaan mereka. Disinilah kebanyakan orang mulai goyah. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, mulai menyesuaikan diri demi diterima, dan lambat laun kehilangan siapa mereka sebenarnya. Jika kamu hidup dengan prinsip, jangan kaget jika itu membuatmu berbeda. Dan jika kamu berbeda, jangan kaget jika ada yang menolakmu. Tapi perhatikan ini baik-baik. Penolakan bukan berarti kamu salah. Penolakan hanya berarti kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti sibuk memadamkan kebencian orang lain. Karena semakin kamu berusaha membuat semua orang menyukaimu, semakin kamu menyakiti dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, jangan buang waktu untuk menjelaskan diri kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Kenapa mereka tidak menyukaimu? Bisa karena kamu punya standar. Kamu tidak ikut arus. Kamu berkata tidak saat semua orang berkata ya. Kamu memilih jalan sendiri saat yang lain ikut-ikutan. Dan sebagian orang tidak nyaman melihat kamu menjadi dirimu sendiri. Karena itu membuat mereka bertanya, kenapa aku tidak bisa seperti dia? Daripada menghadapi pertanyaan itu, lebih mudah bagi mereka untuk membencimu. Maka dari itu, belajarlah mengenali kebencian yang bukan karena kesalahanmu, tapi karena keberanianmu. Kamu tidak sedang salah. Kamu hanya sedang berdiri di tempat yang tidak semua orang berani berdiri. Namun, jangan pula merasa paling benar. Saat seseorang tidak menyukaimu, tetap tanyakan dengan jujur, apakah ada bagian dari diriku yang perlu diperbaiki? Jika jawabannya iya, benahilah tanpa perlu menjelaskan ke siapapun. Tapi jika tidak, bertenanglah, diameter lanjutkan hidupmu. Karena orang yang membencimu tidak pantas menentukan arah langkahmu. Orang-orang akan berbicara. Mereka akan menilai, menghakimi, bahkan membencimu. Itu hak mereka. Tapi kamu juga punya hak untuk tidak peduli. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang menjaga ketenanganmu. Dan ketenangan adalah harta yang tidak boleh kau serahkan pada siapapun yang datang membawa kebisingan. Ingatlah, tidak semua orang akan menyukaimu, dan kamu tidak harus menyukai semua orang. Tapi kamu bisa memilih untuk hidup tanpa benci. Dan itu adalah kemenangan sejati. Siapa di antara kita yang tidak ingin disukai? Manusia adalah makhluk sosial. Kita tumbuh dengan pujian. Kita merasa aman ketika diterima, dan merasa gelisah ketika ditolak. Dari kecil, kita diajari, jadilah anak baik agar orang suka padamu. Tanpa sadar, kita belajar bahwa nilai diri kita tergantung dari reaksi orang lain. Tapi sekarang, mari kita duduk tenang sejenak dan renungkan ini. Apakah kamu hidup untuk jadi dirimu sendiri? Atau kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Ada satu ilusi besar dalam hidup, bahwa kita harus disukai semua orang. Ilusi ini pelan-pelan menjelma jadi beban. Kita mulai takut bicara jujur. Kita mulai berpura-pura setuju. Kita mulai mengorbankan prinsip demi diterima. Dan anehnya, semakin kita berusaha disukai, semakin kita merasa kosong. Kenapa? Karena yang disukai itu bukan kita yang sejati, tapi topeng yang kita buat untuk menyenangkan mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencabut ilusi ini sampai ke akar. Epictetus berkata, jika kamu ingin bahagia, jangan gantungkan dirimu pada hal-hal yang di luar kendalimu. Dan opini orang adalah hal yang paling tidak bisa kamu kendalikan. Renungkan ini baik-baik. Kamu bisa menolong seseorang, dan dia tetap membencimu. Kamu bisa diam dan tetap disalahkan. Kamu bisa memberi segalanya, dan dianggap kurang. Kamu bisa setia, dan tetap ditinggalkan. Karena bukan tindakanmu yang salah, tapi harapanmu yang terlalu tinggi terhadap penerimaan mereka. Dan selama kamu belum bisa lepas dari kebutuhan untuk disukai, kamu akan terus menjadi tawanan pikiran orang lain. Kamu akan selalu cemas. Apa kata mereka? Kira-kira dia suka aku atau enggak ya? Kalau aku jujur, nanti mereka menjauh enggak? Lalu kamu hidup bukan untuk bertumbuh, tapi untuk menyenangkan. Dan pelan-pelan, kamu kehilangan arah. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu sendiri, bukan pada persetujuan orang lain.
Lihatlah orang-orang besar dalam sejarah. Banyak yang dibenci, banyak yang dikritik, tapi mereka tetap berjalan. Karena tujuan mereka lebih penting dari komentar orang. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak butuh disukai, disitulah kamu mulai hidup dengan damai. Bukan berarti kamu jadi kasar, bukan berarti kamu tidak peduli, tapi karena kamu memilih untuk menyukai dirimu sendiri dulu sebelum sibuk mengejar cinta yang tidak pasti. Ingat, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri dengan berhenti mencari validasi dari luar. Dan itu cukup. Kadang, yang paling kuat bukanlah mereka yang berteriak, tapi mereka yang tetap diam meski disalahpahami. Tetap tenang meski dijadikan musuh. Tetap berjalan meski diragukan dari segala arah. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin menjelaskan dirinya. Satu kesalahpahaman kecil, langsung klarifikasi. Satu komentar buruk, langsung dibalas. Seolah-olah kita harus meluruskan semua hal yang bengkok. Tapi tidak semuanya perlu dijelaskan. Tidak semua serangan perlu dibalas. Karena dalam banyak kasus, menjawab justru menurunkan kita ke level yang sama dengan mereka. Stoikisme mengajarkan satu kekuatan yang sangat sulit, tapi sangat mulia. Kemampuan untuk diam ketika kita tahu siapa diri kita. Bukan diam karena takut, tapi diam karena kita tahu. Menjelaskan tidak akan mengubah apapun. Dan ketenangan jauh lebih berharga daripada pembelaan yang sia-sia. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Tetaplah tenang dalam badai. Kamu tidak wajib membuktikan apapun kepada orang yang tidak mengenalmu." Diam bukan kelemahan. Diam adalah strategi. Diam adalah pilihan orang bijak, yang tahu bahwa energi tidak layak dibuang untuk mereka yang tidak ingin memahami. Kita sering merasa harus membela diri. Padahal, yang benar tidak perlu berteriak. Yang lurus tidak perlu membungkuk agar disukai. Yang tulus tidak perlu menjelaskan setiap langkahnya. Bayangkan ini. Ada dua orang. Yang satu memprovokasi, mencela, memfitnah. Yang satu hanya tersenyum, diameter, lalu berjalan pergi. Dalam jangka pendek, orang akan mendengar suara yang keras. Tapi dalam jangka panjang, orang akan mengingat siapa yang tetap tenang. Terkadang, martabat seseorang terlihat dari bagaimana ia tidak merespons. Jika kamu disalahpahami, diamlah. Jika kamu dihina, tersenyumlah. Jika kamu dicurigai, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Bukan untuk mereka, tapi untuk kamu sendiri. Agar hatimu tetap jernih. Agar kamu tetap di jalan yang kamu yakini benar. Tidak ada yang lebih kuat, kata Epictetus, daripada orang yang bisa tetap tenang ketika seluruh dunia berisik. Kamu tidak perlu menjadi bagian dari kebisingan itu, karena orang bijak tahu kemana ia melangkah, meskipun dunia meragukannya. Maka hari ini, saat kamu ingin membalas, ingatkan dirimu. Kamu bisa, tapi kamu tidak harus. Kamu tidak sedang kalah saat memilih diam. Kamu justru sedang menang dengan cara yang lebih tenang. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada disalahkan atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Dituduh, difitnah, dicurigai, dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika kita tahu bahwa kita tak akan pernah bisa menjelaskan semuanya. Keadilan di dunia ini tidak selalu datang tepat waktu, dan kadang ia tidak datang sama sekali. Tapi stoikisme mengajarkan kita, keadilan dari luar bisa tertunda, tapi ketenangan dari dalam bisa kita pilih sekarang juga. Bayangkan seseorang berkata buruk tentangmu di belakang. Mereka menyebarkan cerita yang tidak benar. Orang-orang mulai melihatmu dengan tatapan berbeda. Dan kamu tahu, kamu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Apa yang kamu rasakan? Marah, sedih, ingin membalas, wajar, sangat manusiawi. Tapi disinilah kebijaksanaan diuji. Bisakah kamu tetap tenang ketika dunia sedang tidak adil? Marcus Aurelius berkata, orang bisa melukaimu hanya jika kamu mengizinkannya. Artinya, bukan tindakan mereka yang menyakitimu, tapi penilaianmu sendiri tentang tindakan itu. Jika kamu memutuskan bahwa itu layak kamu masukkan ke dalam hati, barulah kamu benar-benar dilukai. Dan satu hal yang harus kamu sadari, kamu tidak wajib menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu
tidak membutuhkan penjelasan. Dan orang yang membencimu tidak akan percaya meskipun kamu menjelaskan sepanjang malam. Maka biarkan kata-kata mereka berlalu, dan biarkan tindakanmu menjadi saksi dari siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa mengontrol opini mereka, tapi kamu bisa mengontrol reputasimu dengan konsistensi karakter. Bayangkan air yang jernih, dilempar lumpur, ia akan keruh. Tapi jika ia tenang, lumpur itu akan mengendap sendiri, dan kejernihan akan kembali terlihat. Begitu pula dirimu, jangan aduk airnya. Biarkan waktu yang menyaring kebenaran. Reputasimu, kata Seneca, adalah apa yang orang pikirkan tentangmu. Karaktermu adalah siapa kamu sebenarnya. Fokuslah pada yang kamu kendalikan. Dan karaktermu adalah tanggung jawabmu. Bukan opini mereka. Orang yang senang menuduh seringkali hanya sedang melampiaskan luka dalam dirinya. Dan kamu hanyalah sasaran yang kebetulan lewat. Jika kamu ikut masuk dalam drama mereka, kamu akan ikut tenggelam. Tapi jika kamu tetap berdiri di atas prinsipmu, mereka akan lelah sendiri. Pada akhirnya, kebenaran tidak butuh dibela dengan mulut. Ia akan bertahan dengan keteguhan. Maka, tetaplah jujur, tetaplah tenang, tetaplah melangkah. Karena meski tidak semua orang akan melihat kebenaranmu hari ini, Tuhan selalu tahu siapa yang berdusta dan siapa yang tetap lurus meski dilukai. Balas dendam adalah godaan yang paling halus dan paling beracun. Saat seseorang menyakiti kita, reaksi pertama yang muncul seringkali bukan perenungan, tapi keinginan untuk membalas. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia tahu rasanya dihina, direndahkan, dikucilkan. Aku ingin dia membayar semuanya. Wajar, naluri manusia. Tapi apakah itu bijak? Stoikisme bertanya, jika seseorang membakar rumahmu, apakah kamu akan membakar rumahnya juga? Atau kamu akan membangun kembali milikmu dengan lebih kuat? Balas dendam tidak menyembuhkan luka. Ia hanya memperpanjang siklus kebencian. Kita merasa menang, padahal sebenarnya kita sedang direndahkan oleh emosi yang tidak terkendali. Marcus Aurelius berkata, cara terbaik membalas kejahatan adalah dengan tidak menjadi seperti dia yang berbuat jahat. Kamu bisa membalas, tapi kamu tidak harus. Karena kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa keras kamu menyerang, tapi seberapa tenang kamu bisa berdiri tanpa perlu membalas. Bayangkan ini, seseorang menghina kamu. Kamu membalasnya dengan hinaan yang lebih tajam. Lalu kamu menang? Tidak. Kamu hanya turun ke levelnya. Tapi jika kamu diam, tersenyum, tetap berjalan, kamu tidak hanya menang, kamu telah menjaga harga dirimu. Karena yang kuat bukan yang membalas, tapi yang bisa mengendalikan hasrat untuk membalas. Epictetus memberi nasihat sederhana. Ketika kamu tergoda untuk membalas seseorang yang jahat, tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin menjadi seperti dia? Jika jawabannya tidak, maka kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Lepaskan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Kebencian itu berat, dendam itu racun, dan kamu tidak layak memikul itu semua, hanya karena seseorang memperlakukanmu tidak adil. Kamu tidak bisa mengendalikan mereka, tapi kamu bisa memilih untuk tidak jadi seperti mereka. Ada ketegasan dalam tidak membalas, ada kekuatan dalam melepas. Dan jangan salah, Tuhan tidak tidur. Keadilan mungkin lambat, tapi ia selalu datang. Dan saat itu tiba, kamu akan bersyukur karena kamu memilih menjadi lebih bijak. Maka hari ini, jika kamu tergoda untuk membalas, berhenti sejenak, tarik napas, dan ingatkan dirimu, aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku ingin tetap damai, walau dilukai. Memaafkan bukan berarti kamu harus kembali dekat. Bukan berarti kamu harus mengizinkan orang yang menyakitimu untuk kembali duduk di ruang hatimu. Memaafkan adalah tentang kamu, tentang beban yang kamu pilih untuk lepaskan, karena kamu sadar, kamu tidak ingin lagi hidup membawa luka yang sama setiap hari. Banyak orang salah memahami arti memaafkan. Seolah-olah memaafkan itu artinya kamu harus melupakan. Atau seolah kamu membiarkan apa yang dilakukan itu dianggap benar. Tidak. Memaafkan bukan berarti membenarkan.
Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah melepaskan, agar luka tidak lagi punya kuasa atas hidupmu. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu tidak memaafkan, kamu seperti seseorang yang digigit ular, lalu memilih menyimpan bisa itu di dalam tubuhmu selamanya. Sakitnya mungkin kamu tidak bisa kendalikan, tapi membiarkannya menetap adalah keputusan." Banyak orang menyimpan luka karena merasa, kalau aku memaafkan, dia akan menang. Padahal justru sebaliknya. Ketika kamu mampu memaafkan, kamulah yang menang karena kamu terbebas. Memaafkan adalah pembebasan batin. Tapi berdamai, itu pilihan yang lain. Dan tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Dalam stoikisme, kita belajar memaafkan agar kita tenang. Bukan agar hubungan kembali seperti semula. Ada luka yang harus sembuh, tapi tidak perlu dibuka kembali. Ada orang yang kita lepaskan, bukan karena benci, tapi karena kita ingin hidup damai tanpa bayang-bayangnya lagi. Jika seseorang pernah menyakitimu, dan hari ini kamu masih menyimpan amarah itu, tanyakan, berapa banyak hari yang sudah terbuang karena aku masih memikirkan dia? Dan setiap hari yang kamu isi dengan kemarahan adalah hari yang kamu korbankan dari kebahagiaanmu sendiri. Maka hari ini, izinkan dirimu untuk melepaskan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang, pantas untuk bahagia, pantas untuk tidak lagi dijajah oleh perasaan dari masa lalu. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kamu, agar kamu bisa lanjut berjalan tanpa beban. Kamu boleh tidak lupa, kamu boleh tidak berdamai, tapi kamu bisa bebas karena kamu memilih untuk tidak lagi membawa luka itu kemana-mana. Tidak semua yang terdengar seperti nasihat adalah sesuatu yang perlu kamu dengarkan. Dan tidak semua yang mengaku hanya mengingatkan, tulus untuk kebaikanmu. Dunia ini bising. Setiap orang merasa punya hak untuk menilai. Bahkan mereka yang tidak tahu siapa kamu, merasa layak mengomentari jalan hidupmu. Di media sosial, di keluarga, di pekerjaan, di lingkaran pertemanan. Selalu saja ada yang merasa tahu cara kamu seharusnya hidup. Tapi stoikisme bertanya, apakah kritik itu membangun, atau hanya bentuk lain dari penolakan terselubung? Epictetus mengingatkan kita, jangan terburu-buru mengizinkan orang masuk ke dalam pikiranmu. Pastikan mereka layak ada di sana. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Kritik yang membangun tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Ia menguatkan, bukan menghancurkan. Ia disampaikan dengan niat baik, bukan dengan nada merendahkan. Dan kamu bisa merasakannya. Dari intonasi mereka, dari kejujuran sorot mata, dari ketulusan cara menyampaikan. Tapi jika yang kamu terima adalah cemoohan, sindiran, fitnah, atau perintah terselubung untuk jadi seperti yang mereka mau, maka itu bukan kritik, itu manipulasi. Marcus Aurelius menulis, kamu punya kekuatan untuk menyaring apa yang masuk ke dalam jiwamu. Dan kekuatan itu adalah hak istimewamu sebagai manusia berakal. Kita seringkali terlalu sibuk menjelaskan diri hanya karena ingin terlihat bisa menerima masukan. Padahal yang kita lakukan sebenarnya hanyalah membuka celah untuk direndahkan oleh mereka yang tidak peduli pada pertumbuhan kita. Maka hari ini, belajarlah untuk memilah. Tanyakan, apakah orang ini benar-benar mengenalku? Apakah dia peduli pada pertumbuhanku? Apakah kata-katanya membawa kejelasan atau hanya menambah beban? Jika tidak, abaikan. Dengan tenang, dengan senyum, dengan kepala tetap tegak. Kamu tidak perlu menjadi versi yang mereka sukai. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu berdasarkan prinsip yang kamu yakini benar. Ingat, kamu punya satu hidup. Jangan serahkan arahmu kepada komentar yang hanya datang untuk menjatuhkan. Hidup ini bukan panggung untuk menyenangkan semua penonton. Ini adalah perjalananmu, dan kamu punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh ikut dan siapa yang cukup kamu tinggalkan. Salah satu bentuk kemerdekaan tertinggi dalam hidup adalah saat kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Kamu tidak lagi bergantung pada pujian, tidak terikat pada sanjungan, tidak roboh karena tidak dihargai, dan tidak berubah hanya karena tidak dianggap.
Disitulah letak kedewasaan. Disitulah letak ketenangan. Disitulah letak kebebasan sejati. Kita hidup di zaman validasi. Setiap unggahan menanti like. Setiap karya menanti komentar. Setiap pencapaian diukur dari seberapa banyak orang tahu. Tapi stoikisme bertanya, jika kamu mencapai sesuatu, namun tidak ada satupun orang yang tahu, apakah kamu tetap bahagia? Jika jawabanmu tidak, maka mungkin kamu tidak benar-benar mencapainya. Yang kamu cari bukan keberhasilan, tapi sorotan. Epictetus berkata, jangan pernah mengukur hidupmu dengan ukuran orang lain. Ukurlah dengan seberapa damai kamu hidup di dalam kepalamu sendiri. Validasi itu candu. Sekali kamu terbiasa hidup darinya, kamu akan mulai kehilangan arah. Setiap tindakanmu bukan lagi untuk kebaikan, tapi untuk dilihat. Setiap keputusanmu bukan lagi karena prinsip, tapi karena ingin dipuji. Dan yang menyedihkan adalah ini, kamu akan menunda kebahagiaanmu sendiri. Sampai ada orang lain yang menyatakan bahwa kamu pantas bahagia. Hidup seperti itu melelahkan, selalu gelisah, selalu menunggu, selalu merasa kurang karena selalu menilai diri dari mata orang lain. Tapi kamu bisa bebas. Kamu bisa berhenti dari perlombaan tak berujung itu. Dengan satu keputusan, aku tidak butuh validasi dari siapapun untuk menjadi damai dengan diriku sendiri. Ketika kamu sampai di titik ini, kamu akan mulai merasa ringan. Kamu tidak peduli lagi siapa yang memuji. Kamu tidak terguncang lagi oleh siapa yang mencela. Kamu bekerja karena kamu ingin, bukan karena ingin dilihat. Kamu berbuat baik karena itu benar, bukan karena ingin dikenang. Yang paling berharga bukanlah siapa yang menyukaimu, tapi siapa kamu saat tidak ada yang menyukaimu. Marcus Aurelius menulis, hiduplah seolah kamu sudah mati, dan diberi kesempatan kedua untuk hidup lebih jujur. Dan hidup yang jujur adalah hidup yang tidak diatur oleh pendapat orang lain. Jangan salah paham, validasi bukan musuh. Ia hanya menjadi racun jika kamu menggantungkan seluruh harga dirimu padanya. Gunakan pujian sebagai cermin, bukan sebagai pegangan. Gunakan kritik sebagai evaluasi, bukan sebagai definisi diri. Dan yang terpenting, jangan tunggu disukai untuk merasa layak hidup. Ada orang yang diam-diam menolong banyak orang, tapi tidak pernah dipuji. Ada orang yang bekerja keras setiap hari, tapi tidak pernah dipromosikan. Ada orang yang sabar dalam menghadapi luka batin, tapi tidak pernah dimengerti. Dan meski tidak terlihat, meski tidak diakui, mereka tetap utuh. Karena mereka tidak sedang hidup untuk dilihat, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Inilah prinsip besar dalam stoikisme. Nilai sejati seseorang tidak tergantung pada pengakuan orang lain, tapi pada integritas yang dijaga saat tak ada yang menonton. Seringkali kita merasa kecewa. Kenapa kebaikan saya tidak dianggap? Kenapa kerja keras saya tidak dilihat? Kenapa yang pura-pura justru yang dipuji? Tapi inilah kenyataan hidup. Yang tulus tidak selalu dihargai. Yang jujur tidak selalu dipilih. Yang berjuang tidak selalu dielu-elukan. Dan stoikisme tidak menjanjikan dunia akan adil, tapi ia mengajarkan kita, tetaplah baik meski tak dihargai, tetaplah kuat meski tak didukung, tetaplah benar meski tak dianggap. Marcus Aurelius menulis, jika kamu melakukan sesuatu dengan tulus dan dengan nilai kebaikan, lalu dunia tidak melihatnya, apakah itu menjadikannya tidak berarti? Tentu tidak. Makna tidak datang dari sorotan, makna datang dari niat, dari konsistensi, dari kejujuran pada diri sendiri. Saat kamu bisa tidur nyenyak di malam hari karena tahu kamu tidak merugikan siapapun, itu adalah kemenangan. Saat kamu bisa berjalan dengan kepala tegak karena kamu tidak berpura-pura, itu adalah kekayaan. Dan saat kamu bisa tersenyum meski tidak dipuji karena kamu tahu bahwa kamu hidup dalam kebenaranmu sendiri, itu adalah kebebasan. Maka jangan tunggu orang lain bertepuk tangan. Jangan tunggu dunia berkata, kamu luar biasa. Karena bisa jadi dunia memang tidak akan pernah berkata begitu, tapi kamu tahu, kamu telah berusaha menjadi seseorang yang tidak semua orang mampu jadi. Dan itu cukup. Kita semua akan meninggalkan jejak. Tapi bukan semua jejak harus terlihat. Ada jejak yang abadi, karena ditulis bukan di papan pengakuan, tapi di hati mereka yang pernah kita bantu dalam diam.
Jadilah orang yang utuh, bahkan saat tidak ada yang tahu kamu sedang hancur. Jadilah orang yang konsisten, meski tidak ada yang menontonmu berjuang. Jadilah orang yang terus berjalan, meski tak ada yang menunggu di garis akhir. Karena saat semua pengakuan memudar, yang tersisa hanya satu pertanyaan penting. Apakah kamu bangga dengan hidupmu sendiri? Jika jawabannya iya, maka kamu telah menang. Hati manusia seperti rumah. Jika tidak dijaga pintunya, siapapun bisa masuk dan merusaknya dari dalam. Kebencian adalah tamu yang sering kali menyamar. Kadang ia masuk lewat luka, kadang lewat kekecewaan, kadang lewat rasa tidak dihargai. Dan tanpa sadar, kita membuka pintu untuknya. Karena kita mengira itu hanya perasaan sesaat. Tapi begitu kebencian masuk, ia tinggal lama. Ia menciptakan narasi-narasi gelap dalam kepala kita. Ia membuat kita curiga, sinis, mudah marah, dan sulit mempercayai siapapun lagi. Maka stoikisme mengajarkan, jagalah hati seperti engkau menjaga rumah dari pencuri, karena yang masuk tidak selalu pergi dengan sopan. Kebencian tidak perlu kita pelihara, karena ia tidak membuatmu kuat. Ia hanya membuatmu keras. Ia tidak membuatmu bijak. Ia hanya membuatmu pahit. Dan ironisnya, yang paling dirugikan dari kebencian yang kamu simpan, bukan orang yang kamu benci, tapi kamu sendiri. Marcus Aurelius menulis, kamu punya kekuatan untuk tidak memberi tempat bagi kebencian, tapi kamu harus memilih itu setiap hari. Lalu, bagaimana cara menutup jalan masuk kebencian? 1. Jangan percaya semua pikiran yang muncul saat kamu marah. Ketika emosi sedang tinggi, pikiranmu bukanlah cermin yang jernih. Tunggulah, diamlah, biarkan badai itu berlalu. Lalu pikirkan ulang dengan kepala dingin. 2. Tolak untuk jadi korban berulang. Kamu boleh disakiti sekali. Tapi jika kamu menyimpan sakit itu sepanjang waktu, kamu sedang menyakiti dirimu untuk kedua kalinya. Dan kali ini, kamu pelakunya. 3. Bangun benteng batin. Bukan agar kamu membenci balik, tapi agar kamu tahu kapan harus berkata, ini bukan urusanku. Aku tidak perlu ikut drama ini. Aku punya hidup sendiri yang lebih penting untuk dijaga. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah tanggung jawab pribadi. Tidak ada orang yang bisa memberikannya kepadamu, tapi juga tidak ada orang yang bisa mencurinya darimu, kecuali kamu sendiri mengizinkan. Jangan biarkan kebencian membuatmu jadi orang yang kamu sendiri tidak kenali. Jangan biarkan luka dari luar mengubah keindahan di dalam. Jadilah tegas tanpa menjadi kejam. Jadilah kuat tanpa menjadi keras. Jadilah dewasa tanpa kehilangan kelembutanmu. Ketika kamu tidak membalas, ketika kamu tetap tenang, ketika kamu tetap melangkah meski disakiti, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kematangan tertinggi mengendalikan dirimu sendiri di tengah dunia yang kacau. Kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kamu tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Kamu bahkan tidak bisa mencegah semua luka yang datang padamu. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak menyimpan kebencian, untuk tidak membalas dengan keburukan, untuk tetap berjalan dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah siapa yang menyukaimu, tapi siapa kamu saat tidak ada yang menyukaimu. Jika kamu sampai di sini, itu tandanya kamu sedang tumbuh, sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang lebih kuat, versi yang lebih bijak, versi yang tidak mudah digoyahkan oleh kebisingan luar. Dan ingatlah selalu, ketenangan adalah kemenangan. Terima kasih sudah mendengarkan.